Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelumnya Ibu akan menyapa kalian dengan cara berpantun. Pergi ke pasar membeli batik. Jangan lupa membeli durian. Duhai anakku yang tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Baik, Baik, Bu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah, sehat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Endah untuk dipimpin berdoa teman-temannya ya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aruna. Sama-sama, Ibu. Oke. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, judulnya Hari Merdeka, supaya menambah rasa nasionalisme kita kepada negara kita ini. Kita mulai. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya mari kita melakukan tepuk PPK dan tepuk semangat supaya kita bisa lebih semangat lagi dalam pembelajaran pada hari ini. Ikuti Ibu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sudah semangat semuanya. Oke, anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa kira-kira yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, kalau masuk semua berarti semuanya sehat. Ya, semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Amin. Oke, anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Belajar apa? Oke, Ibu ingatkan ya. Kemarin kita belajar tentang tangga nada mayor dan minor. Kemudian kita kemarin juga belajar tentang gangguan organ peredaran darah. Dan juga kemarin kita belajar tentang pantun. Nah, nanti kita akan belajar pantun lebih lanjut lagi. Ya, untuk sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang tadi piket kelas hari ini? Angki, Enda, sama Filma ya tadi ya, yang piket. Ya, Bu. Ya, anak-anakku semuanya, kalian pasti selalu melaksanakan piket kelas kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, mengapa kalian melakukannya? Agar bersih, Bu. Ya, agar bersih. Ya. Apa yang akan terjadi jika kalian tidak melakukan piket kelas? Kelasnya kotor. Kelasnya kotor. Benar. Ya, salah satu. Betul, tidak nyaman. Benar. Nah, piket kelas ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kalian sebagai siswa di sekolah. Ya, itu adalah pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang kewajiban warga sekolah dan juga pantun. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan pembelajaran pada hari ini, Ibu harap kalian bisa menganalisis makna dan juga bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Yang kedua, Ibu harap kalian bisa menganalisis jenis-jenis pantun berdasarkan isinya dan juga maknanya. Dan yang ketiga, dengan pembelajaran pada hari ini, Ibu harap kalian bisa membuat berbagai jenis pantun dan maknanya. Oke. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini terdapat di buku siswa halaman 43. Silakan kalian buka ya bukunya. Nah, di gambar ini ada gambar apa saja anak-anak? Membersihkan Papan kelas. tulis. Sapu. Ada yang menyapu ya.
Ada yang Menghapus. menghapus papan tulis. Oh, Iya. kegiatannya. Ya, kegiatannya. Apa kamu juga pernah melakukan kegiatan ini? Iya. Setiap pagi, Bu. Ya, setiap pagi. Ya, anak-anakku sekalian, tentunya kalian pernah ya, bahkan setiap hari melakukan piket kelas bersama teman-teman kalian. Nah, piket kelas ini bertujuan untuk kebersihan dan kenyamanan dari kelas kita. Ya, kalau kelas kita bersih, otomatis kita akan merasa nyaman. Oke. Untuk itu, mari kita bahas apa itu tanggung jawab. Nah, Ibu minta tolong Ramadan dibacakan. Oke, Bu. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab merupakan bentuk kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab merupakan suatu hal yang bersifat kodrati, artinya tanggung jawab merupakan bagian dari kehidupan manusia. Baik, terima kasih Ramadan. Ibu jelaskan sebentar. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi kita itu mempunyai tanggung jawab yang harus kita tanggung, ya. Kemudian tanggung jawab merupakan bentuk kesadaran. Jadi untuk melakukan tanggung jawab kita harus melakukannya secara sadar, ya. Kemudian tanggung jawab merupakan suatu hal yang bersifat kodrati. Artinya tanggung jawab merupakan bagian dari kehidupan manusia. Jadi dimanapun kita berada, kita sudah mempunyai tanggung jawab kita masing-masing. Ya, kita sudah dibebani dengan tanggung jawab. Tetapi kita tidak boleh merasa terbebani. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, coba Made dibacakan. Bu, Ya. tanggung jawab di rumah. Pertama, menjaga kebersihan rumah, menjaga keamanan rumah, melaksanakan tugas di rumah. Yang kedua, Udah cukup, Made. udah, baik Bu. Ya. Sekarang Ibu tanya, tanggung jawab kamu di rumah biasanya apa, Made? Ibu minta tolong diberikan contoh satu saja. Membantu ibu mencuci piring. Betul, membantu ibu mencuci piring. Betul sekali. Kemudian, Filma, coba yang nomor 2 dibaca. Tanggung jawab di masyarakat. Nomor 1, menjaga kebersihan di lingkungan. Nomor 2, menjaga keamanan di lingkungan. Kemudian melaksanakan tugas di masyarakat. Ya. Sudah, Berikan Bu. coba contohnya satu saja. Tanggung jawab di masyarakat apa, Filma? Kalau tahu? Ya, mengikuti kerja bakti, Bu. Betul sekali, mengikuti kerja bakti. Ya. Terus yang nomor 3, siapa ya? Nur Syafitri. Coba Ibu minta tolong dibacakan yang nomor 3. Tanggung jawab di sekolah adalah yang menjaga kebersihan sekolah sama Ya. keamanan sekolah, Bu. Oke, coba dikasih contoh satu. Tanggung jawab kamu di sekolah apa? Melaksanakan piket. Betul sekali, yang sudah kita bahas tadi, melaksanakan piket itu termasuk tanggung jawab di sekolah. Gus, kita lanjut. Nah, apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai tanggung jawab, khususnya tanggung jawab kalian sebagai warga sekolah? Tidak, Bu. Tidak ada, oke. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok, ya. Kelompok yang pertama, Filma, Nur Syafitri, Kalimatul, Ramadan, dan Solika. Kemudian yang kelompok 2, Made, Aruna, Rofikoh, Angki, Endah, dan Rian Mei. Nah, kalian nanti akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan ini. Kalian kerjakan secara berkelompok mengenai bentuk tanggung jawab dan pelaksanaan tanggung jawabnya. Ya. Sudah menerima semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Baik. Bu. Ibu beri waktu 10 menit ya. Oke, sudah. Sekarang Ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya untuk
membacakan nomor 1 sama nomor 2. Hasil kerja kelompoknya. Siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Baik, Aruna, silahkan. Bentuk tanggung jawabnya. Yang satu menjaga kebersihan sekolah. Pelaksanaan tanggung jawab. 1. Membersihkan kelas. 2. Kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Ketiga, melakukan tugas piket. Untuk bentuk tanggung jawab kedua, menaati tata tertib sekolah. Pelaksanaannya datang ke sekolah tepat waktu, menjaga ketenangan saat kegiatan belajar, dan menggunakan seragam sekolah ketika pergi ke sekolah. Iya, terima kasih Aruna untuk jawabannya. Kemudian untuk kelompok 2 apa ada yang mau menanggapi? Tidak ya? Lanjut sekarang untuk kelompok 2 membacakan hasil kerja kelompoknya. Untuk yang nomor 3 dan nomor 4. Silakan Saya, siapa? Bu. Oke, Nur Syafitri silakan. Bentuk tanggung jawabnya yang pertama mengikuti upacara bendera. Pelaksanaan tanggung jawabnya mengikuti upacara dengan hikmat, bersedia jika ditunjuk menjadi petugas upacara, tidak bergurau saat mengikuti upacara bendera. Yang bentuk tanggung jawabnya yang kedua, belajar dengan tekun. Pelaksanaan tanggung jawabnya belajar dengan sungguh-sungguh, melaksanakan semua tugas yang diberikan guru, mendengarkan dan melaksanakan nasihat guru. Sudah, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2, perwakilan kelompok 2. Jawabannya sudah bagus-bagus semua, tepat semuanya. Sekarang untuk yang kelompok 1, apa ada yang mau menanggapi untuk jawaban kelompok 2? Tidak ya? Oke, cukup. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, lihat, ini ada gambar. Siapakah nama tokoh tersebut? Jarjit, Bu. Jarjit, betul. Temannya Upin Ipin. Temennya Upin Ipin. Di mana tokoh ini kalian temukan? Di TV, Bu. Di TV. Di film Upin Ipin ya. Ya, di Iya. Upin Ipin. Apa yang sering tokoh ini ucapkan? 2, 3, Bu. 3 burung kenari. 2, 3. Pantun ya. 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 Oke, kita bahas mengenai pantun. Ibu minta tolong Angki dibacakan pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang terikat oleh bait, baris, dan sajak. Isi pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Angki. Nah, pantun itu adalah bentuk puisi lama yang terikat oleh bait, baris, dan sajak. Nah, nanti kita bahas lagi tentang bait, baris, dan sajak. Kemudian isi pantun itu merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun sedemikian rupa untuk menarik, untuk didengar atau dibaca oleh dengarnya. Oke. Nah, ini adalah ciri-ciri pantun. Silakan Ibu minta tolong Vilma dibacakan. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Dan yang terakhir, rima bersajak AB-AB. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Vilma. Ya, kita bahas yang nomor 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Nah, kalian lihat contoh pantun di bawah ini. Ini adalah satu bait pantun, isinya adalah 4 baris. Ya, kemudian yang nomor 2, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Coba Ibu buktikan yang baris pertama, apa benar 8 sampai 12 suku kata? Ya. Rusa lari ke padang datar. Ya, berarti untuk baris kedua ada 9 suku kata. Masuk ya? Untuk ciri-ciri pantun yang nomor 2. Oke, yang baris yang nomor 2.
harimau datang tuk mengejar. Nah, suku katanya juga ada 9, berarti juga termasuk ya. Coba Endah, untuk yang baris ketiga itu suku katanya ada berapa? Tidak ada ya, Endah? Mei? Ya, Bu. Ya, boleh. Yang ketiga ya, Bu ya. 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 Jika ingin tambah sebentar saya ulangi ya, Bu ya. Jika ingin tambah pintar, ada 8, Bu. Betul, ada 8. Jadi juga masuk Ya. di ciri-ciri pantun yang nomor 2. Silakan lagi Rofiko. Yang baris keempat ada berapa suku kata? Tentu kita harus belajar. Ada 9, Bu. Benar, 9 lah, Bu. Betul. Nah, iya, berarti juga masuk ke ciri-ciri pantun yang nomor 2. Kemudian, ciri-ciri pantun yang nomor 3, baris pertama dan kedua disebut sampiran. Nah, yang baris pertama sama kedua ini adalah sampiran. Jadi, sampiran itu apa, Bu? Ya, sampiran itu adalah sebuah pengantar sebelum masuk ke bagian isi, ya. Jadi tidak ada maksud tertentu di dalam sampiran itu, hanya sebagai pengantar saja. Nah, yang nomor 4, baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, baru di baris ketiga dan keempat itu merupakan sebuah isi dari pantun yang terdapat pesan di dalamnya. Kemudian yang nomor 5, rima bersajak ABAB. Nah, ini maksudnya rima itu adalah ciri khas dari sebuah pantun. Jadi, akhir dari pantun yang baris nomor 1 itu harus sama dengan akhir bacaan di yang baris ketiga. Begitu juga dengan yang baris kedua, akhir bacaannya harus sama dengan baris yang keempat. Seperti itu maksudnya ya. Paham ya anak-anak sampai sini? Paham, Bu. Bu. Baik, kita lanjut. Jenis pantun berdasarkan isinya. Ibu minta tolong ke Made, coba dibacakan. Ya, Bu. Jenis pantun berdasarkan isinya. 1. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau membaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat, biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Made. Nah, ya, jenis pantun itu ada 4 ya yang berdasarkan isinya. Sesuai dengan namanya masing-masing, yang pertama pantun jenaka. Itu isinya jenaka dan menarik. Yang kedua pantun nasihat. Pantunnya itu berisi nasihat untuk tujuan mendidik. Dan yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki yang memberi kesempatan kepada pendengarnya untuk membalas pantun tersebut. Kemudian yang keempat, pantun kiasan, hanya berisi perumpamaan atau ibarat. Jadi, di bagian isinya itu mengandung pesan yang tersirat, ya, perumpamaan atau ibarat. Seperti itu. Lanjut ke contohnya. Nah, contoh yang pertama, pantun jenaka. Kapal berlayar di Laut Jawa. Nahkoda tunjuk pakai jempol. Adik menangis lalu tertawa melihat kakak masih mengompol. Nah, anak-anak, untuk yang contoh yang pertama, itu apa benar pantun jenaka isinya? Benar ya? Benar, Bu. Benar, tentang pantun jenaka. Kemudian sampirannya terdapat di baris yang pertama dan yang kedua.
Untuk isinya terdapat di bagian baris 3 dan 4. Untuk maknanya, adik menangis lalu tertawa karena melihat kakak masih mengompol. Mengompol. Ya. Untuk yang nomor 2, coba Aruna, yang pantun nasihat ini benar tidak ya itu tentang pantun nasihat? Iya, Bu, benar. Benar. Untuk sampirannya ada di baris berapa? Baris ke-1 dan 2. Betul. Yang isinya? Isinya baris? ada di baris ke-3 dan ke-4. Oke, untuk maknanya kira-kira Aruna tahu tidak ya maknanya? Maknanya jika ada permasalahan di masyarakat bisa diselesaikan dengan rapat hingga Betul menghasilkan sekali. mufakat. Kalau ada masalah di desa misalnya ya berkumpullah untuk kata mufakat. Kemudian yang nomor 3, pantun teka-teki nomor 3, Filma, coba yang nomor 3 dibaca. Tari menari sampur melebar. Tersenyum ceria, semua terhibur. Berbadan besar, telinganya lebar, hidung panjang, suka menyembur. Oke, sampirannya ada di baris berapa? 1 dan 2, Bu. Betul. Isinya? Isinya ada di baris? Oh, isinya ada di baris 3 dan 4. Bagus. Maknanya apa ya kira-kira? Ini pantun teka-teki, Bu, ya? Iya. Kalau Ini yang berbadan jawabannya apa ya? Berbadan besar, telinganya lebar. Gajah, Bu, ya? Betul, gajah berbadan besar, telinganya lebar, hidung panjang, suka menyembur. Betul, gajah. Nah, selanjutnya yang pantun kiasan. Coba Solika dibacakan. Yang pantun kiasan. Solika? Angki coba pantun kiasan. Iya, Ibu. Ya, Solika. Ya. Diam lisan banyak merenung, melompat tinggi anak tupai, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Oke, bisa sebutkan untuk sampirannya di barisan berapa, Solika? Sampiran itu 1, 2 ya, Bu, ya? Betul, isinya 3, ada di 4. Iya. Untuk maknanya kira-kira tahu tidak ya, Solika? Tangan disuruh memeluk gunung, Ibu. Iya. Ya, itu maksudnya, itu kan pantun kiasan, ya. Berarti maknanya itu tersirat. Kan kita tidak mungkin ya memeluk gunung pakai tangan. Benar, tidak sampai. Nah, jadi makna aslinya itu adalah kalau kita memiliki harapan, tapi kita tidak bisa mencapainya. Itu ya maksudnya. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ya? Oke. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD lagi sesuai dengan kelompok tadi yang sudah Ibu tentukan. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah, nanti setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit. Oke, sudah. Waktunya sudah habis. Sekarang untuk kelompok 1. Perwakilan kelompok 1 kira-kira siapa ya? Saya, Bu. Oke, Aruna, silahkan. Jenis pantun. Jenis pantunnya pantun nasihat. Pantunnya, ke pasar minggu beli sepatu baru, sekalian beli kapur barus. Dengarkanlah nasihat ibu dan bapak guru supaya nilai tugas selalu bagus. Maknanya, mendengarkan nasihat bapak ibu guru di sekolah adalah cara agar mendapatkan nilai yang bagus atau memuaskan. Pantun yang kedua, jenis pantunnya pantun jenaka, Bu. Pantunnya,
Ikan gabus di rawa-rawa, ikan belut nyangkut di jaring, perut sakit menahan tawa, gigi palsu meloncat ke piring. Maknanya, ketika melihat seseorang mengenakan gigi palsu dan gigi palsunya itu lepas dari mulutnya. Ya, betul Terima sekali. kasih. Terima Dari kasih Aruna. kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2, apa ada yang mau menanggapi? Tidak. Oke, sekarang lanjut kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan, siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oke, Nur Syafitri, silahkan. Pantun yang pertama itu pantun teka-teki, Bu. Tertawa mengusir duka, bahkan sedih pun akan berbalik. Jika kamu mampu menerka, binatang apa tidur terbalik? Itu maknanya hewan yang aktif di malam hari dan tidurnya terbalik, Bu. Jawabannya kelelawar. Pantun yang selanjutnya, pantun kiasan, kayu jati dibuat papan, burung puyuh jauh menghilang, padiku tanam dengan harapan, tumbuh pula rumput ilalang. Maknanya, seseorang yang ingin berusaha agar sukses atau ingin berbuat kebaikan, tapi ada rintangan yang menghalangi. Itu, Bu, sudah. Bagus-bagus sekali buatan pantun dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok 1 apa ada mau menanggapi dari hasil kelompok 2? Tidak ya? Oke. Selanjutnya, kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan soal formatif yang harus kalian kerjakan secara individu. Ya. Ibu beri waktu 15 menit, setelah itu dikumpulkan. Oke. Sudah? Sudah ya? Oke. Sekarang Ibu ingin menanyakan, bagaimana perasaan kalian hari ini anak-anak? Tenang. Tenang, Bu. Nah, oke. Apa Tenang, saja Bu. yang kalian pelajari hari ini? Membuat pantun. Membuat pantun. Tanggung jawab. Bertanggung jawab, tanggung jawab warga sekolah, ya. Nah, Nah, menurut kalian tanggung jawab itu apa sih tadi yang sudah kita bahas? Segala sesuatu yang harus kita Tanggung. Nah, ya, ya, harus betul. Kemudian, tanggung jawab yang harus dilakukan siswa di sekolah apa saja? menjaga kebersihan. Piket, menjaga kebersihan, betul. Kemudian, pantun. Menurut kalian, arti pantun itu apa? Puisi lama, Bu. Puisi lama, betul, yang ada sajaknya ya, ada baitnya, ada barisnya. Ya, kemudian berisi tentang ungkapan perasaan yang disusun sedemikian rupa supaya menarik perhatian pembaca. Kemudian ada berapa jenis pantun berdasarkan isinya? 4. Ada 4. Pantun apa saja, Ramadan? Pantun jenaka. Betul. Pantun teka-teki. Oke. Pantun nasihat, Bu. Yep. Sama pantun kiasan. Bagus sekali, semuanya benar. Jadi, Ibu simpulkan untuk pembelajaran hari ini, anak-anakku semuanya sudah memahami mengenai tanggung jawab, khususnya tanggung jawab sebagai siswa di sekolah, dan juga mengenai jenis-jenis pantun. Dan tadi juga sudah membuat pantun, masing-masing pantun berdasarkan isinya. Hasilnya bagus-bagus semua, kelompok 1 sama kelompok 2. Oke. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya karena sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ibu sangat mengapresiasi sekali. Nah, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan organ peredaran darah, pembelajaran 1. Bisa kalian pelajari di rumah ya. Dibuka buku siswanya halaman 53. Nah, untuk pesan moral hari ini, dimanapun kita berada, kita harus tetap melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Tetaplah jadi orang yang bertanggung jawab dalam segala hal. Oke? Untuk
Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ibu minta tolong Rofikoh, temannya dipimpin untuk berdoa. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Rofiko, terima kasih juga anak-anak Ibu semuanya sudah mengikuti pelajaran pada hari dengan baik. Untuk hari ini cukup ya, kita bertemu lagi besok untuk pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi